الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من خزائن العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت يا ربنا جعلت الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pelajaran kita pagi ini masuk pada hadis yang ke-140 dan hadis yang ke-24 dari bab kepelbagian amal kebaikan. Al-hadithul arba'un ba'dal mi'ah وهو الرابع والعشرون من أحاديث الباب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. Hadis yang ke-24 ini hadis yang tampak baru ya. Dan ianya sekali lagi amal yang mana kita selalu lakukan, di mana kita dalam setiap kali makan minum selalunya membaca basmalah. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau menceritakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan masalah tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memberikan kabar kepada kita, bukan memberikan ajaran kita membaca basmalah dalam setiap makan dan minum, akan tetapi memberikan kabar daripada
apa yang Allah bagi sebuah apresiasi, Allah memberikan respon balik daripada amal yang biasa kita lakukan, yang ringan dan sangat biasa kita lakukan. Sangat biasa, ya kan? Karena hampir-hampir kita tak lupa apabila makan, minum, bismillah. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ya, dalam hadis ini alhamdulillah, bacaan alhamdulillah. Ya, kalau bismillah wajib ya. Bismillah hukumnya wajib. Alhamdulillah ya sunnah, akan tetapi ianya masya Allah ya. Kita sering kali membaca alhamdulillah dalam setiap kali menerima nikmat. Selepas makan, selepas minum. Informasi penting di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho. Ridho ini tak mudah. Ya. Mendapatkan ridho itu tak mudah. Akan tetapi apakah ridho di sini adalah ridho yang sangat-sangat susah dicapai itu, Ustaz? Saya pun tak pasti apakah ridho ini berperingkat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho. Di sini inna dengan la. Maknanya informasi ini memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat bukan hanya fakta dan reality ya. Kalau fakta reality tak ada yang tak fakta dan reality, semuanya benar ya. Informasi Allah, informasi Rasulullah itu tidak ada yang berkemungkinan, tidak ada yang namanya masih istilahnya perlu dikaji, tidak ya. Tetapi ianya adalah fakta dan reality. Itu informasi yang Allah dan Rasulnya bagi tahu. Kan tetapi di sini penting bagi kita untuk bersungguh-sungguh memberikan maklum balas dan memperhatikan perkara ini. Jadi informasi apabila di dalamnya disebutkan sesungguhnya inna, kemudian ditambah lam taukid, itu menunjukkan pentingnya kita untuk mengambil maklum balas dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap informasi tersebut. Bahwasanya Allah ridho terhadap hambanya. Jadi di sini dipilih kalimat hamba dalam hadis Nabi. Ya, sahabat apabila menyampaikan sabda Nabi itu sangat hati-hati dalam menyampaikannya. Jangan sampai ada satu kata yang tertukar, terganti. Dia memilih apa adanya yang disabdakan Nabi. Bukan alal mar'i atau alal mu'min, tidak, alal abdi. Maknanya penghambaan di sini ya adalah sebuah sikap mengingat, ya, sikap mengingat dan mengakui, ya, bukan hanya kebesaran akan tetapi kemurahan serta segala anugerah nikmat yang dia terima daripada Allah, dan dia memberikan maklum balas sebagai hamba yang kerdil, sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang sangat-sangat menunggu, ya, kemurahan dan bimbingan Allah. Ini disebut sebagai al-abd. Juga
dalam menjelaskan perkara Allah memberikan keridhaan ini, itu dipilih kata al-abd. Dalam masalah apa? Dalam masalah an ya'kulal aklata. An ya'kulal aklata, yaitu apabila dia makan makanannya. Ya, makanan yang kita makan itu apabila di hadapan kita, itu kadang belum tentu rezeki kita, apalagi masih kita simpan, ya kan, sebagai uang lagi, ya kan, sebagai dana yang untuk kita hidup, ya, dalam 1 minggu, 1 bulan, itu belum rezeki kita, itu belum tentu rezeki kita. Mungkin jadi rezeki kita, rezeki istri kita, anak kita, orang lain. Jadi rezeki itu apabila sudah dimakan, sudah dinikmati, sudah dimanfaatkan. Kadang kepemilikan sesuatu yang mana kemanfaatan itu boleh berterusan, ya, dalam masa-masa kita memanfaatkan kepemilikan kita, itulah yang dikatakan rizki, ya. Adapun selepas itu dia kita berikan orang, ya kan, kita pindah atau dia rusak atau sebab-sebab lain, itu sudah lepas dari rizki kita. Jadi rizki ini adalah sesuatu yang telah dimanfaatkan. Akan tetapi segala apa yang dimanfaatkan manusia, ya kan, itu rusak, punah, sirna, binasa. Tak ada yang kekal. Sesuatu yang dimanfaatkan memang sebegitu, ya. Sesuatu yang dimanfaatkan memang sebegitu. Ya, meskipun dia kemanfaatannya itu boleh dimanfaatkan berterusan dalam masa tertentu, akan tetapi dia akan rusak. Akan tetapi dia akan ada limit masa di mana dia tak boleh dimanfaatkan lagi. Maka dalam mengambil manfaat dari apa yang kita miliki, yang itu merupakan bagian rezeki kita, itu ada sesuatu kemanfaatan yang mana dia berkekalan. Ada. Dia tak binasa, rusak, hilang, dan sirna. Tak ada, tak. Dia berkekalan. Apa itu? Yaitu sedekah. Sedekah, zakat, infak. Itu adalah kemanfaatan yang kekal. Tak ada manfaat lah Ustaz, kita diberikan orang, kita tak memberikan manfaat. Oke. Ya, kemanfaatan yang mana kita boleh rasai oleh fisik kita, indrawi kita, merasakan nikmat, manfaat, memang tak, ya kan? Karena kita merelakan dia lepas dari kepemilikan kita bagikan pada orang lain, ya kan? Akan tetapi caranya itulah, kalau kita nak memiliki sesuatu yang kemanfaatannya kekal, boleh kita rasai. Ya, boleh kita rasai. Itu satu-satunya cara. Bahkan dalam kemanfaatannya juga Allah akan ganti dengan gantian yang cash, ya kan? Tapi tak selalunya seperti itu. Sebuah ganti yang Allah bagi itu tidak selalunya cash, tapi kadang cash juga, ya. Itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau ada ganti yang Allah bagikan sebagai atau dalam bentuk cash, ya itu adalah kenikmatan double lah, ya. Tetapi dengan syarat sesuatu itu yang kita manfaatkan itu dengan penuh keikhlasan. Tanpa keikhlasan
ada unsur-unsur kepentingan, ada unsur-unsur keduniaan yang dia harapkan. Hilanglah itu kualiti nilai yang sepatutnya dia lakukan, itu tak ada, hilang. Baik, makanan yang ada di hadapan kita itu belum tentu menjadi rezeki kita. Kadang ada kucing yang lari menabrak makanan kita. Ada anak kita baru datang yang mana makanan pas-pas untuk kita, ya kan? Tapi ada tambahan anggota keluarga yang perlu makan, akhirnya kita bagi. Yang mana satu pinggan kita bagi setengah pinggan. Jadi setengah pinggan saja yang ada di hadapan kita yang mungkin jadi rezeki kita. Jadi sedemikian keadaan manusia dalam menikmati sepinggan makanan yang telah ada di hadapannya. Apatah lagi kalau itu masih dalam bentuk uang disimpan, sama sekali itu masih sangat-sangat tak tahu itu rezeki siapa nantinya, tak tahu, ya kan? Tak tahu itu rezeki siapa, tak tahu. Maka tatkala dia menikmati rezeki yang Allah bagi dalam bentuk makanan, minuman yang tersedia di hadapannya, dan dia pun telah selesai sempurna untuk menjamah dan memakan atau meminumnya, itulah yang menjadi rezeki baginya. Maka apabila dia menikmati makanan itu, dia membaca Alhamdulillah. Baik, membaca Alhamdulillah ini apakah setiap makan kemudian setelah kita telan Alhamdulillah, kemudian lagi makan kita telan Alhamdulillah, atau di akhir, Ustaz? Ya, dalam aturan yang Nabi ajarkan, memang setiap selesai makan baru Alhamdulillah, ya. Itu yang diajarkan seperti itu. Tapi apabila kita memakan, setiap kali makan kita kunyah, kita telan Alhamdulillah, makan, kunyah, telan Alhamdulillah, tak mengapa, ya kan, tak mengapa. Dan itu pun ada seorang ulama salaf yang melakukannya. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad, ya, dalam satu majelis itu diperhatikan oleh muridnya, setiap kali beliau makan, kunyah, telan Alhamdulillah. Setiap makan, kunyah, telan Alhamdulillah. Ya, mungkin pada masa itu Imam Ahmad sangat suka makanan yang nikmat itu, ya. Mungkin makanan spesial, ya. Nah, kita makan tidak selalunya hidangan yang spesial, hidangan yang sangat-sangat jarang kita makan. Sangat jarang kita makan, ya kan? Ada kambing golek, ya kan? Kambing goleknya bukan kambing golek yang sipit-sipit begitu kita makan kecil, tidak. Kambing-kambing yang full, ya kan? Di hadapan kita, ya. Kambing golek kita makan, ambil sesukanya, ya kan? Dengan semangat makan itu, ya kan? Dan sangat suka. Tetapi ya, ulama kita makan pun juga, apalagi Imam besar Ahmad bin Hanbal, ya makan bukan macam kita tak pernah makan, ya kan. Akan tetapi mungkin ya karena makanan ini spesial, nikmat dan lain, dan jarang dia makan, setiap kali dia makan, kunyah dan telan Alhamdulillah, ya, merupakan apresiasi dan sebuah kenikmatan yang jarang dia terima. Dia makan tidak selalunya seperti ini, jadi dirasai dengan setiap kali Alhamdulillah. Boleh jadi kalau beliau setiap makan kunyah, telan Alhamdulillah, saya tak yakin, ya kan? Saya tak yakin, karena manusia ya tak mesti tepat selalunya seperti itu. Memang ajarannya bukan seperti itu. Ajarannya makan,
selesai makan itu baru alhamdulillah ya. Selesai makan habis satu pinggan selesai, alhamdulillah. Itu yang paling tidak ya kan, atau itu yang diajarkan. Nah, ada yang menafsirkan Imam Ahmad membaca alhamdulillah setiap kali telan makanan, alhamdulillah itu untuk mengingatkan yang ada di samping dan di hadapan beliau itu, supaya jangan lupa membaca alhamdulillah nanti. Nah, jadi beliau bukan nak menunjukkan inilah cara membaca alhamdulillah, bukan. Akan tetapi mengingatkan jangan sampai lupa alhamdulillah pada yang lain. Inilah yang diriwayatkan oleh salah seorang muridnya berkenaan tentang pembacaan alhamdulillah ya. Demikian juga minum ya kan. Minum itu apabila sudah selesai baru alhamdulillah. Nah, kalau stop alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak seharusnya begitu, tak wajib seperti itu. Ya, selesai baru alhamdulillah. Baik. Di sini alhamdulillah. Dalam riwayat lain alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin wala quwwatin minni wa ja'alani minal muslimin. Ada tambahan itu. Nah, itu waridnya bacaan itu alhamdulillah dengan dilengkapi bacaan tadi. Allazi at'amana wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Itu ajaran yang warid dalam bacaan alhamdulillah. Maka bacaan yang panjang itu mungkin dibaca memang jelas di penghujung ya, makan kita lepas makan selesai baru kita baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, bacaan alhamdulillah di sini adalah sebuah pengiktirafan ya, yang kita persembahkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang sangat-sangat bernilai, yang sangat patut untuk dipuji pemberinya, yang sangat patut dipuja ya, pemberinya, yang tak ada seorang ya, yang patut dipuja dan dipuji atas nikmat yang ada ini kecuali Allah. Maka dikatakan alhamdulillah. Nah, apabila kita bersyukur kepada tuan rumah yang menjamu, ya kita bersyukur ya kan, terima kasih ya. Maka dalam sebuah bacaan dibaca oleh tetamu ya kan kepada tuan rumah yang telah menjamu itu, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa ghasyatkumur rahmah. Itu adalah doa yang dibacakan ya, yang diajarkan juga oleh salaf kita kepada tuan rumah yang menjamu. Akala ta'amakumul abrar, makanan-makananmu ini ya, itu insyaallah menjadi berkah karena dimakan oleh orang-orang yang baik, orang-orang saleh, dengan makanan yang dimakan sebagai energi untuk beramal saleh, bukan sebagai energi untuk bermaksiat. Maka di situ akala ta'amakumul abrar. Jadi macam mana keberkahan makanan itu memang berimpak kepada kebaikan. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat memberikan doa supaya Allah curahkan rahmat. Wa sallat alaikumul malaikah, ini doa mahal itu. Wa ghasyatkumur rahmah, apalagi itu kan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengarungi ya, kehidupan dan keadaanmu hidup nih dengan penuh rahmat. Itu adalah doa orang yang dijamu dengan makanan, berterima kasih kepada tuan rumah.
Baik. Dalam makan minum itu ada adab-adabnya. Ada adab apa fi'li, ya, adab perbuatan, dan adab qauli. Adab fi'li itu makan dengan tangan kanan. Ya, makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Tak boleh makan tangan kiri, minum tangan kiri tak boleh. Dilarang. Bukan hanya makan tangan kanan wajib atau sunnah, makan tangan kiri tak boleh. Bukan. Makan tangan kiri dilarang. Maknanya tangan kanan wajib. Kalau bandingannya dilarang, itu yang ini wajib. Ya, karena kita punya tangan dua, tak ada tiga. Kita punya tangan dua saja. Kalau ada larangan makan tangan kiri, maknanya tangan kanan wajib. Maka sesiapa yang merasa dirinya kidal, ya kan, tak apa, itu adalah bagian yang Allah bagi, ketentuan yang Allah bagikan pada dia. Memang Allah ciptakan dia kidal, ya, menulis dengan tangan kiri, main badminton, pingpong tangan kiri, tak apa, tak ada dosa pun, sedikit pun tak ada apa-apa, ya. Tapi kalau selaman sama orang jangan tangan kiri aja lah. Tapi tak tahu orang yang kidal itu kalau dia buang air. Nah, ini pertanyaan ini. Apakah dia juga menggunakan tangan kiri? Ini saya tak tahu. Saya tak tahu. Itu perlu ditanya pada orang-orang kidal itu. Kalau dia menggunakan tangan kanan untuk cuci-cuci, bersih-bersih, lepas buang air, bahaya itu. Bahaya. Karena apa? Dia kalau berselaman tak boleh tangan kiri. Bermusafahah tak boleh tangan kiri. Iya. Makan tak boleh tangan kiri. Nah, ini perlu diperhatikan orang yang mana kidal-kidal itu, ya, menggunakan tangan kiri itu. Apakah dia buang air membersihkannya dengan tangan kiri? Tak boleh. Tangan kanan tak boleh. Bersihkan kotoran dengan tangan kiri. Maka terlebih lagi makan dan minum. Jadi apabila dia kidal ya namanya, ya, betul ya, kidal. Itu makan dan minum tak boleh kidal. Pastikan dia tak boleh kidal. Mesti tangan kanan makan minum. Karena apa? Karena pada suatu ketika Nabi pernah menegur seorang sahabat, ya sahabat lah ya, tak tahu kalau munafik itu, saya tak pasti kalau munafik juga pernah duduk dekat Nabi juga, saya tak pasti apakah dia munafik atau tak. Walhasil ada di hadapan Nabi, dia tegur Nabi, makanlah kau dengan tangan kanan. Tegur begitu, dia tangan kiri, kan, makanlah kau dengan tangan kanan. Saya tak bisa, tak boleh dengan tangan kanan. Oh, macam itu sebegitu ke tanganmu yang kanan tak boleh digerakkan hanya untuk makan. Nah, kalau main badminton, main pingpong memang susah. Orang yang biasa tangan kanan untuk tangan kiri susah, tangan kiri main tangan kanan susah. Itu memang benar karena memang dia punya kerja sangat-sangat kompleks, ya kan. Tak boleh mudah-mudah tukar, ya kan. Tapi kalau makan minum boleh tukar, boleh, kecuali dia lumpuh. Nah, kalau lumpuh tak boleh gerak, itu lain permasalahan. Dia tak lumpuh tangan, tapi tak nak dia tangan kanan. Ini seorang yang di hadapan Nabi,
Sekali lagi tak yakin apakah dia munafik atau tak. Dia menjawab teguran Nabi itu, tak bisa, tak boleh. Oh, macam itu tak boleh. Nabi terus diam. Menjawab atau melawan teguran Nabi. Apa yang berlaku? Tangan kanannya selama-lamanya tidak boleh untuk makan. Tak boleh untuk perkara yang remeh, kecuali mungkin untuk cuci-cuci, bersih-bersih kotoran. Waliyadzubillah. Jadi Allah bagi hukuman orang itu memang tangan kanannya tak boleh untuk bekerja. Ini adalah sebuah balasan Allah terhadap sikap melawan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak suka orang makan tangan kiri, tak suka, dan ditegur. Apabila dilawan, Allah bagi itu musibah dalam hidup dia selama-lamanya. Tangan kanannya tak berfungsi. Kemudian Nabi juga pernah makan dan satu talam itu ada seorang anak muda. Dalam riwayat beliau adalah anaknya Abi Salamah, namanya Omar bin Abi Salamah, yaitu anak tiri Nabi lah ya, karena Ummu Salamah uminya adalah istri Nabi. Makan dengan Omar bin Abi Salamah. Anak tersebut ambil makan tuh yang jauh gitu. Padahal di sini ada satu talam, situ ada, sini ada, ambil di sana. Nabi tegur, ya ghulam, kul biyaminik. Mungkin ambil sesuatu itu dengan tangan kiri. Kul biyaminik. Wa khudh ma yalik. Ya ghulam sammillah. Bacalah basmalah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa khudh ma yalik, dan ambillah lauk atau makanan yang ada di depan, yang di dekat. Jangan ambil yang jauh-jauh, yang dekatmu ada. Ini adalah teguran Nabi kepada anak kecil, anak muda, di mana itu adalah merupakan tarbiyah, didikan Nabi. Macam mana cara kita makan bersama-sama, ya. Kita membaca basmalah jangan lupa, kita makan dengan tangan kanan tentu, dan kalau kita ambil lauk, ya kan, kita pilih atau ambil yang ada di dekat kita. Kecuali kalau tak ada, ya kan, dekat kita tak ada sayur, saya di sana, ambillah saya di sana, tak apa, ya kan, dengan cara yang baik, ya kan. Inilah tata krama, ya, sopan santun dalam kita makan bersama. Itu adab fi'li. Ada adab qauli, yaitu baca basmalah. Adab qauli adalah baca basmalah. Baca basmalah saja, bismillah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ustaz, tak perlu. Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu. Loh ini loh, Ar-Rahmanir-Rahim apa buruknya, Ustaz? Memang tak buruk, siapa kata buruk? Tak buruk, tapi tak perlu. Bismillah. Sebagaimana kita menyembelih korban, ya kan? Bismillah, Allahu Akbar, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu, ya kan? Bismillah. Nah, itulah aturan, ya kan? Maka kalau aturannya seperti itu, ya kita ikut aturan. Dan mudah sebetulnya, ya kan? Mudah, ringan, dan cepat, ya kan? Dan itu wajib,
Iya, wajib membaca basmalah itu. Karena apa? Kita akan pelajari hadis yang selanjutnya. Al-hadithu al-wahidu wal-arba'un ba'dal mi'ah. Oh, tak ada. Baik. Kenapa wajib? Karena ada sebuah hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan tanpa membaca basmalah, maka syaitan akan berkongsi makanannya. Syaitan berkongsi makanan. Maknanya syaitan yang mana suka mengganggu, membisiki keburukan, ikut mengotori makanan kita. Jadi boleh mengotori makanan yang kita makan itu. Jadi kongsi di sini tak tahu setan ini dia memang boleh makan, saya tak yakin tak makan. Makan dia adalah tulang apa kan? Akan tetapi di sini dia mengganggu, mengotori. Ya. Kalau ya mungkin mengencingi ya kan. Dikencingi setan. Nah, kita tidur saja, tidur apabila kita ini susah untuk bangun dengar azan, ya kan? Itu ibaratnya dalam sebuah riwayat diceritakan itu karena setan mengencingi telinga dia. Ya, ada riwayat seperti itu. Setan mengencingi, kencing loh ya, bukan ludah, bukan, kencing. Telinga dia. Sehingga dia apa? Tuli, tak mendengar azan. Tidur gitu susah untuk bangun. Bayangkan. Ini informasi bukan informasi apa? Informasi nabawi ya kan? Riwayat hadis. Telinga dikencingi. Nah, ini makanan apabila kita tak membaca basmalah, setan boleh berkongsi di situ. Nah, dengan cara apa tak tahu, mungkin mengotori itulah. Ya. Nah, bahayanya apa? Bahayanya keberkahan, ya kan? Yang ada dalam makanan itu boleh sirna. Tak ada. Kita makan dengan kotoran setan. Sebagaimana kita diajarkan tatkala kita menggauli istri kita, ya kan? Ada aturannya tak? Ada menggauli istri, ada bacaannya yang tak boleh kita tinggalkan. Maka saya pun ragu, kadang ada anak-anak yang lahir dalam keadaan gimana ya kan. Nah itu tatkala dia menggauli yang mana itu jadi anak, mungkin tak baca basmalah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan nama razaqtana. Ya, itu doa penting. Jangan lupa, karena kita sudah nak betul lupa baca, ya kan? Itu penting, karena apa? Kalau Allah jadikan dengan itu anak yang mana keturunan kita, selamat dia, insyaallah ta'ala, kan selamat. Kalau tak, setan boleh berkongsi di dalam. Nah, kalau setan berkongsi dalam pembuahan sel telur ke istri kita, bahaya, ada campuran permainan setan. Loh, ini hadis juga ya. Karena baca wajannibna syaitan, wajannibi syaitana ma razaqtan. Jannibna syaitan, wajannibi syaitana ma razaqtan. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan apa yang nak engkau bagikan keturunan kepadaku sebagai rizki, ya, daripada syaitan juga. Jauhkan dari syaitan. Jadi bukan kita saja yang dijauhkan syaitan, anak yang akan jadi dari hubungan itu dijauhkan juga dari syaitan. Bacaan mahal itu.
Tapi kalau kita lupa, ya rugi kita. Ruginya sangat-sangat besar. Maka baca bismillah ringan, mudah, itu jangan sampai kita sepelekan ya. Karena risikonya sangat berat. Risikonya sangat berat. Baik. Al-hadithul wahid wal arba'un ba'dal mi'ah wa huwa al-khamis wal 20 min ahadithil bab. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه. Mengeluarkan sedekah. Abu Musa bertanya, beritahulah kepada saya bagaimana seandainya orang itu tidak mampu. Baginda bersabda, dia hendaklah bekerja dengan kedua tangannya supaya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan kemudian bersedekah. Abu Musa bertanya, beritahu kepada saya bagaimana pula jika orang itu tidak mampu. Baginda bersabda, dia hendaklah membantu orang yang sangat memerlukan bantuan. Abu Musa bertanya, beritahu kepada saya bagaimana pula jika orang itu tidak mampu. Baginda bersabda, dia hendaklah menyuruh orang, dia hendaklah menyuruh yang ma'ruf atau kebaikan. Abu Musa bertanya lagi, beritahukan kepada saya bagaimana pula jika dia tidak melakukannya. Baginda bersabda, hendaklah dia menahan diri daripada perbuatan jahat, kerana itu adalah sedekah. Hadis ini adalah hadis yang terakhir ya, daripada hadis bab yang kita pelajari. Jadi 25 hadis ya, kita pelajari dalam bab kepelbagaian amal saleh, amal kebaikan. 25 hadis. Hadis yang ke-25 diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari. Beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, setiap muslim memiliki tanggung jawab, ya kan, kewajiban untuk mengeluarkan sedekah. Pastikan tiap hari ada sedekah. Nah, ya sedekah bukanlah mesti dengan uang, ya kan. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari banyak kali, ya kan. Nah, dalam pengajian sebelumnya, sedekah sangat-sangat berbagai. Di sini sampai nanti kita akan tahu macam mana Nabi memberitahukan kita sampai sikap apa dari kita itu dikira sedekah. Sikap daripada kita, sikap bukan perbuatan yang kita perlu gerak, tak, sikap saja ada yang merupakan atau dikira sedekah. Baik. Ya, sedekah banyak macamnya. Bahkan dalam sebuah riwayat ini di sini setiap muslim, ya kan, ditafsirkan atau dikuatkan lagi
setiap tulang rusuk setiap tulang-tulang ini sendi. Setiap sendi daripada badan kita itu perlu dibagikan haknya dalam bentuk sedekah untuknya. Jadi punya hak kita punya sendi ini, yang mana Allah bagi pada diri kita, yang boleh kita nikmati kegunaannya, paling tidak bagi saluran darah untuk kita, meskipun dia tak gerak, tapi dia boleh menjadi tempat saluran darah kita, ya kan? Itu memiliki hak yang perlu kita penuhi, yaitu mengeluarkan sedekah bagi setiap sendi-sendi itu. Berapa sendi kita? 360 atau lebih, tak tahu itu. Pernah saya sebutkan itu ya. Nah, dalam banyaknya sendi yang wajib kita keluarkan haknya sebagai sedekah, itu kita tak perlu mengeluarkan sampai, kalau 360 maknanya 360 ringgit, Ustaz. Bukan seperti itu. Banyak itu nanti. Berat kita. Atau satu rusnya itu dihargai 5 sen. Kalikan 360. Juga lah masih banyak kita, ya kan? Tidak semua kita mampu, ya kan? Tapi subhanallah, Allah Maha Murah. Sedekah bukan hanya dengan uang, tapi hanya dengan satu tasbih itu sedekah. Satu kali tasbih sedekah. Satu kali tahmid sedekah. Satu kali takbir sedekah. Maka tiap kali kita berzikir dalam setiap salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Kalau kita semuanya ada berapa? 99 tambah 1 100, ya kan? Dalam setiap saat 100. Kalau 5 waktu 500. Cukup itu. Untuk menunaikan kewajiban cukup. Ya, tapi jangan cukup-cukup lah ya. Perbanyak. Kalau boleh ribuan ya zikir kita. Itu dikira sedekah, sangat ringan, sangat mudah, ya kan? Maka sedekah itu merupakan amalan yang kita pastikan dalam setiap hari makin bertambah, bukan pastikan ada, tapi makin bertambah. Di sini difahami oleh Abi Musa, setiap muslim perlulah mengeluarkan sedekah. Nah, macam mana ya Rasulullah kalau dia tak punya uang untuk dikeluarkan sebagai sedekah? Kata Nabi, ini maknanya sedekah uang itu. Ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib mengeluarkan sedekah. Dipahami oleh Abi Musa, dan Nabi pun tidak menyalahkan sedekah dengan uang, sedekah dengan makanan, sedekah dengan harta lah ya. Macam mana dia tak mampu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya dia bekerjalah. Oh, pentingnya bekerja. Bahkan kita boleh bekerja untuk kaya, itu boleh. Tapi jangan titik. Untuk kaya dan banyak sedekah. Nah, itu. Untuk kaya dan banyak sedekah. Nah, untuk kaya dan boleh membantu ramai orang. Untuk kaya dan boleh bantu masjid dan bangun masjid. Nak kaya untuk membangun panti asuhan anak yatim. Nah, itu. Niatkan itu ya. Nah, maka itu merupakan kaya yang digalakkan. Islam galakkan kaya, bukan Islam jangan kaya, tak boleh, tak. Islam galakkan kaya. Ekonomi penting ya dalam Islam, dan perlu kita menguasai ekonomi. Nah, jangan kita menjadi muslim ini selalu di pinggiran, kerjanya kerja
upah gaji bulanan, ya kan, tak ada bisnismen, ya kan, yang berjaya. Tak boleh macam tu, tak maju-maju umat Islam. Ada para bisnismen, pengusaha besar, ya, yang boleh memperkerjakan umat Islam banyak dan memakmurkan ekonomi, menggerakkan ekonomi luar biasa. Kemudian bantuan pembangunan apapun, keperluan masyarakat, ekonomi dapat dia bantu, ya, dan dapat dia selesaikan. Ini luar biasa, penting, diperlukan sangat dalam sebuah community Muslim. Nah, Nabi SAW tak ada uang untuk sedekah, kerja, jangan minta, tak boleh. Di sini minta uang orang, nanti sedekahkan, tak ada itu. Tak ada Nabi menggalakkan minta-minta, tak ada. Tak boleh. Kerja dengan kedua tangannya, lagi disebutkan itu. Ya. Maknanya apa? Ya, dia jadi kuli untuk ngangkut-ngangkut barang dengan imbalan upah. Bagus. Dia pergi ke hutan cari kayu, jual, bagus. Walhasil tidak minta-minta. Semua pekerjaan apabila tidak merugikan orang, tidak menzalimi orang, itu adalah halal. Ya. Semua pekerjaan, ya, selain minta-minta tak boleh. Maka dengan kerja itu dia boleh makan minum, ya. Boleh makan minum, dan selebihnya boleh sedekah. Nah, ini pentingnya orang kerja, ya. Kemudian dijawab oleh Abi Musa al-Asy'ari, kalau dia tak mampu untuk kerja ya Rasulullah, ya mungkin karena kerja yang berat dia tak mampu, kerja ringan tak ada. Ya, jadi kuli tak boleh, pergi ke hutan dia tak boleh, ya kan, potong-potong kayu ini apa dia tak boleh. Kerja ringan tak ada. Tak ada kerja ringan pada zaman dahulu, bukan macam kita kerja ringan. Ya mungkin dengan pikiran, ya kan. Tapi pikiran pun juga dengan belajar, ya kan. Ada proses untuk dia melayakkan untuk kerja dengan bidangnya itu. Itu sekarang. Zaman dahulu tak ada itu. Zaman dulu kalau tak bisnis ternak, kemudian petani, kemudian pedagang, ya kan, atau memintal pakaian, kerja itu, ya kan. Adapun kerja di bawah pengurusan sebuah negara, ya itu selepas ada negara, dan Nabi memang di Madinah sudah membentuk sebuah negara, akan tetapi dalam masalah gaji menggaji itu bukan sebagaimana masa-masa selepasnya, ya kan. Masa Sayyidina Umar sudah ada kementerian namanya diwan itu, nah itu baru ada gaji itu mungkin. Tapi zaman Nabi itu orangnya lillahi ta'ala, meskipun dah menjadi negara Islam dengan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untuk mendapatkan income, ya mesti usaha. Kerja ringan susah kerjanya kalau tak ada usaha. Bisnismen ya berat. Bisnismen saja kadang ngangkat-ngangkat, ya kan. Itu orang zaman dahulu. Makanya ditanya oleh Nabi Musa, kalau dia tak mampu ya Rasulullah, ya membantu orang yang tak mampu dengan mengangkat barang, ya kan. Atau mengangkat barang yang ringan lah, yang dia mampu. Atau ya menunjukkan jalan, ya kan. Menunjukkan jalan, mengantar seseorang, ya kan. Atau apa-apalah ya, membantu orang yang tak mampu atau perlu bantuan. Ini orang buta, perlu untuk dituntun, bantu. Kalau dia tak mampu juga, tak ada yang boleh dia bantu dari orang yang tak mampu. Atau dia ada orang yang tak mampu, tapi dia tak mampu untuk membantu, karena perlu tenaga yang besar untuk membantunya, dia tak punya kekuatan. Maka macam mana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab juga, tak kehilangan apa?
tak kehabisan jawaban. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini nahi mungkar tak disebut, ya kan? Tapi itu sebagai gandengannya lah ya. Yang mana kalau nahi mungkar itu ya selalunya atau kebanyakan juga dengan ya ada kekuatan, ya kan? Ada istilahnya keberanian. Tapi kalau amar ma'ruf ini mudah siapapun boleh memberikan nasihat, memerintahkan, mengingatkan kemakrufan, kebaikan. Itu sedekah memang besar itu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar memang itu sedekah yang besar. Kemudian dilanjutkan pula oleh Abu Musa, apabila dia tak boleh melakukannya Rasulullah, macam mana tak boleh melakukan? Ilmunya kurang. Ilmu dia kurang untuk boleh amar ma'ruf. Orang amar ma'ruf ada ilmu, ya kan? Meskipun ilmunya setakat apa yang dia amar ma'ruf, tak apa, ya kan? Dia tahu satu masalah, memang tahu betul, belajar, ya kan? Tahu itu saja. Nah, dia sampaikan pada orang amar ma'ruf. Bagus. Bukan menunggu alim jadi ustadz dulu duduk di kursi ini, tak perlu, ya kan? Tak perlu menunggu jadi orang yang boleh mengajar, jadi ustadz. Dia tahu betul dan memang dia dah pastikan ya, ilmu yang dia dapatnya adalah betul ya, sebuah nasihat agama, maka boleh disampaikan kepada anak istri, kepada siapa saja ya. Kalau dia tak mampu, tak ada ilmu ya Rasulullah, ini jawaban yang terakhir, tak ada apapun perbuatan, tak ada apapun sebuah gerakan yang disebut Nabi yang terakhir ini, subhanallah, yaitu sikap. Sikap, sebuah sikap dikira sedekah. Luar biasa agama, ya kan? Agama ini luar biasa. Sebuah sikap itu dikira sedekah, padahal sedekah ini adalah sebuah persembahan, sebuah sumbangan, ya kan, yang boleh tampak dan dirasai. Ini tak tampak tapi mungkin dirasai saja, yaitu sikap. Apa itu? Yaitu dia menahan diri daripada berbuat sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menyakitkan orang. Menahan diri. Ada pekerjaan tak? Tak ada pekerjaan, tak ada sebuah gerakan, tak ada. Menahan diri itu maknanya dia tak melakukan sesuatu. Tapi sesuatu itu adalah keburukan. Jadi yang dilakukan ada kebaikan saja. Nah, tapi kalau kebaikan itu sedekah. Ini hanya sikap tak melakukan keburukan, itu dikira sedekah juga. Dua lah, kalau dia ada kebaikan itu sedekah, menahan diri daripada keburukan itu pun sedekah. Tetapi menahan diri dari keburukan ini bukan maknanya sesuatu yang istilahnya tak ada faktor-faktor yang menjadikan dia perlu melakukan perbuatan itu. Nah, bukan. Tapi ada faktor-faktor yang mana memungkinkan dia melakukan perbuatan itu, tapi dia menahan diri. Ya. Maka sesuatu yang mana dia dapat mengganggu itu adalah perkara yang ditegah oleh agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar itu adalah seorang yang mana saudara-saudaranya muslim itu merasa aman daripada lisan dan tangannya.
saudara-saudaranya yang muslim merasa aman daripada keburukan lisan dan tangannya. Itu seorang muslim yang sejati. Karena muslim ini ada dari kata salam. Salam itu adalah keselamatan, kedamaian. Salam. Maka seorang muslim perlu membuktikan dirinya adalah orang yang dapat memenuhi elemen-elemen untuk menjaga keselamatan keadaan yang di sekitarnya. Menjadi elemen yang boleh menjadi pelengkap untuk menjaga dan memastikan keselamatan orang yang di sekitarnya. Itu seorang muslim. Jangan dia menjadi sebab atau penyulut, bahkan fitnah, menjadi kacau. Nah, itu bahaya orang yang seperti itu. Itu boleh mendapat laknat orang seperti itu. Ya. Maka orang muslim tidak dikatakan muslim apabila lisan dan tangannya tidak boleh dijaga daripada perbuatan yang mengganggu kepada saudaranya muslim yang lain. Sikap saja dikira agama sebagai sedekah. Ini murah macam apa lagi yang kita akan tunggu daripada Allah dan Rasulnya, ya kan? Sebuah sikap. Ini hadis terakhir dibawakan oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan berkenaan tentang kepelbagaian amal baik. Sikap menahan diri tidak melakukan sesuatu yang mengganggu, merugikan, menjadikan sebab kemadaratan bagi yang lain, menyakitkan apalagi, itu merupakan bentuk sedekah dan amal baik. Apa itu? Sikap saja. Sikap menahan diri. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, inilah agama Islam yang kita pelajari betapa tingginya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita untuk kita boleh memperbanyak kebaikan sebagai tabungan amal saleh kita untuk kehidupan di akhirat nanti, ya. Maka jangan pening untuk mencari amal soleh apapun gerak kita, apabila itu merupakan kebaikan meskipun dengan subhanallah walhamdulillah, dan dia menahan lisan dan tangan kita dari mengganggu orang, itu merupakan amal soleh, ya. Itu merupakan sedekah. Inilah pelajaran yang bernilai bagi kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk dapat meningkatkan amal soleh kita dengan kualiti yang makin berkesan insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.